Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya dengan Dr. Eka Nurani Rawati. Saya bertugas di rumah sakit pada siang hari ini. Mohon maaf ini dengan Bapak siapa? Bapak Kiki. Ibu siapa? Mohon maaf. Oh, Ibu Kiki. Ibu Kiki. Iya. Ibu Kiki usianya berapa Ibu? 40 tahun. 40 tahun. Untuk alamat rumahnya di mana Ibu? Di apa namanya? Mm-mm. Helmahara. Halmahera. Halmahera. Ya. Mm-mm. Mohon maaf Ibu untuk pekerjaannya. Saya guru SD. Guru SD. Berasal dari suku mana Ibu? Suku Jawa. Suku Jawa ya. Agamanya Islam? Iya. Ya. Baik Ibu, datang kemari ada keluhan apa yang bisa saya bantu? Aduh, saya sakit perut dok. Sakit perut ya Ibu ya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan anamnesa, tanya jawab seputar keluhan Ibu Kiki. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia banget. Sebelumnya apakah Ibu sudah menikah Ibu? Sudah. Sudah ya. Baik Ibu datang ke sini dan keluhan sakit perut ya Bu ya. Kalau boleh tahu sakit perutnya tuh udah berapa lama Ibu? 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu ya Bu ya. Semakin sakit apa ketika Ibu bawa ke sini, apakah semakin sakit Bu? Iya semakin sakit dok. Semakin sakit ya. Lokasinya di sebelah mana Ibu? Di perut bagian tengah dok. Bagian Di tengah. pusar itu sakit banget dok. Menjalar nggak Bu sampai ke perut kanan bawah? Iya menjalar. Menjalar ya. Bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu kronologisnya? Kok bisa sampai Saya menjalar? suka makan pedes soalnya dok. Oh, suka makan pedes ya Bu ya. Iya. Itu rasa sakit nyerinya tuh seperti apa Ibu? Apakah seperti tertusuk-tusuk, seperti Iya terbakar? seperti tusuk-tusuk gitu. Terus Nyeri. nyeri gitu dok. Nyerinya terus menerus apa kambuh-kambuh? Terus menerus dok. Jika saya umpamakan skala 1 sampai 10 berada di skala berapa Ibu 9, nyerinya? Oh, nyeri sekali ya Bu ya. Iya. Apakah sebelumnya sudah pernah diobati Ibu? Belum. Belum pernah ya. Keluhan semakin ringan ketika apa Ibu? Saya pas membungkuk itu agak mendingan sedikit. Agak mendingan ya. Kemudian keluhan semakin memberat ketika apa Ibu? Ketika berganti posisi nyerinya semakin Banyak gerak gitu banyak ya Bu gerak ya. gitu. Jadi semakin nyeri ya. Apa ada keluhan lain Bu seperti Mual muntah dok. Ada demam nggak Bu? Ada demam. Demamnya sudah berapa hari Bu? Kalau nggak salah 3 hari yang lalu dok. Udah 3 hari ini ya. Dulunya apakah Ibu pernah mengalami nyeri perut kayak gini Bu? Belum pernah. Belum pernah ya. Ada riwayat hipertensi enggak Ibu? Tidak. Ada riwayat sakit mah mungkin? Iya dok, saya sakit mah. Iya. Udah pernah diobati Bu sakit mahnya? Sudah, tapi kambuh lagi dok. Pakai obat apa Bu? Promak. Oh, Proma. Baik. Ada ini enggak Bu riwayat kencing manis enggak? Belum pernah periksa dok. Belum pernah periksa ya. Ibu riwayat melahirkannya udah pernah melahirkan berapa kali Bu? 2 kali dok. 2 kali ya. Kemudian apakah Ibu pernah operasi Bu? Iya, dua-duanya saya satu. Oh, dua-duanya sesar. Berarti Ibu punya 2 anak deh. Untuk dari pihak keluarga apakah memiliki keluhan serupa Ibu nyeri perut seperti Ibu? Belum pernah. Belum pernah ya. Apakah dari pihak keluarga ada riwayat hipertensi Bu? Enggak ada kayaknya. Oh, ada ibu saya itu. Siapa Ibu? Ibu yang saya, hipertensi? ibu saya. Oh, Ibu ya. Ada riwayat ini enggak Bu kencing manis ya? Kencing manis kayaknya ada. Ada. Siapa Ibu? Ayah saya. Oh, ayah ya. Baik. Kemudian untuk pola makannya Ibu bagaimana Ibu? Saya masih suka makan pedas enggak? Masih dok. Masih ya. Saya sering suka nyambel dok sama. Suka makan sambal juga. Heeh. Ibu sering makan makanan cepat saji nggak, junk food gitu? Oh tidak, saya sering masak dok. Saya nggak punya uang dok. Oh, nggak punya uang ya. Baik, untuk lingkungan rumahnya bagaimana Ibu? Apakah tergolong bersih? Di perkampungan, terus Padat penduduk nggak, Bu? padat penduduk juga. Padat penduduk ya. Kemudian untuk pola makan, untuk riwayat menstruasinya bagaimana Ibu? Apakah teratur? Ya masih ya? masih ketika menstruasi saya nyeri dok masih. Ketika menstruasi disertai nyeri. Iya gitu. Biasanya ketika menstruasi Ibu ganti pembalut berapa kali Ibu dalam sehari? Kalau nggak salah 5 sampai 6 kali. 5 sampai 6 kali ya. Iya. Untuk lama menstruasinya apakah normal Ibu selama 7 minggu?
14 hari. Oh, 14 hari ya. Karena saya kan kemarin pernah masang KB itu dong. KB yang tipe apa Ibu? Kalau nggak salah IUD. KB IUD ya. Sampai Iya. sekarang masih? KB IUD Masih pakai? sekarang masih pakai. KB IUD juga. Ada ini nggak Bu? Mohon maaf, ada riwayat keguguran nggak Bu? Pernah dong. Pernah, berapa kali Bu? 1 kali kayaknya. Itu pas kapan Ibu? Pas pertama kali antara anak pertama gitu dok, dan kedua sekitar 10 tahun yang lalu. Oh, sekitar 10 tahun yang lalu. Baik Ibu, terima kasih atas anamnesanya. Anamnesa telah selesai. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak Ibu? Tidak. Tidak ada ya Ibu ya. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia ya. Baik Ibu, nanti Ibu silakan menuju ke bed ya Bu ya. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak. Di sini saya sudah melakukan cuci tangan dan juga sudah memakai handscoon terlebih dahulu. Di sini saya melihat keadaan umum Bapak tanpa kesakitan, lalu untuk kesadaran terlihat kompos mentis atau sadar sepenuhnya. Lalu pada pemeriksaan TTV telah didapatkan tensinya yaitu 130/80 mm Hg, untuk heart rate-nya 90 kali per menit, untuk RR-nya 24 kali per menit, dan untuk suhunya 38,5 derajat Celcius. Di sini untuk berat badannya pada pasien 50 kg dan tinggi badannya 150 cm. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan head to toe. Head to toe yaitu dimulai dari kepala terlebih dahulu. Di sini terlihat bentuk kepalanya normal atau normal serval. Lalu pada pemeriksaan mata, di sini diinspeksi tidak ada konjungtiva yang anemis, tidak ada sklera ikterik pada kedua matanya. Lalu pada pemeriksaan hidung tidak didapatkan adanya sekret, tidak ada septum, deviasi septum, dan tidak ada nafas cuping hidung. Di sini untuk hidungnya dalam batas normal. Lalu pada pemeriksaan bibir, di sini pada bibirnya terlihat pucat dan juga terlihat kering. Lalu setelah itu pada pemeriksaan telinga, di sini pada telinga tidak ditemukan adanya sekret, tidak ditemukan perubahan ataupun kelainan bentuk pada kedua telinga. Telinga kanan dan juga telinga kiri terlihat normal. Lalu pada pemeriksaan leher, di sini inspeksi tidak adanya perubahan warna kulit, tidak adanya tanda-tanda peradangan. Lalu pada palpasi, di sini tidak ditemukan adanya pembesaran kelenjar tiroid dan juga tidak ditemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening atau pembesaran kelenjar limfonodi. Kemudian setelah itu pada pemeriksaan toraks, di sini untuk dadanya terlihat simetris antara dada kanan dan juga dada kiri, tidak adanya benjolan, tidak adanya perubahan warna. Lalu pada ictus cordisnya terabah namun tidak kuat angkat. Kemudian untuk bentuk dadanya tidak adanya kelainan. Lalu pada palpasi, apakah ada nyeri Pak? Tidak. Tidak ya Pak ya. Apakah ada nyeri? Tidak. Kemudian pada palpasi tidak ditemukan adanya nyeri tekan. Di sini juga tidak terdapat adanya benjolan, tidak ada krepitasi. Lalu pada stem vermitusnya Bapak bisa mengatakan 77 Pak? 77. Lagi Pak? 77. Lagi Pak? 77. Lagi Pak? 71. Baik, di sini pengembangan dadanya normal antara dada kanan dan juga dada kiri terlihat simetris. Kemudian setelah itu saya akan melakukan perkusi pada toraks, dimulai dari linea mitoclavicularis. Sonor. Di sini didapatkan suara sonor di seluruh lapang paru. Lalu pada auskultasi dilakukan auskultasi pada seluruh lapang paru. Silakan tarik nafas Pak. Ya, tarik nafas Pak. Ya, baik, di sini pada auskultasi tidak ditemukan adanya kelainan atau tidak ada suara tambahan pada paru. Lalu pada suara jantungnya, di sini suara jantungnya terlihat normal, tidak ada kelainan. Lalu setelah itu pada auskultasi katup-katup jantung, katup aorta, silakan tarik nafas Pak. Di linea parasternalis destra ICS 2, lalu pada katup pulmo di linea parasternalis sinistra ICS 2, silakan tarik nafas Pak. Lalu pada katup trikuspid, tarik nafas Pak. Ya, baik, di sini pada jantung tidak ditemukan adanya kelainan atau auskultasi jantung dalam batas normal. Kemudian pada pemeriksaan abdomen, di sini inspeksi terlebih dahulu. Pada inspeksi ditemukan adanya warna kulit
perubahan warna kulit, tidak adanya bekas luka. Lalu pada pergerakan peristaltiknya, tarik nafas Pak. Baik, di sini pada auskultasi temukan 10 kali per menit. Lalu setelah itu pergerakan peristaltiknya tidak terlihat. Lalu saya akan melakukan palpasi. Bapak bisa mengatakan ya Pak jika ada nyeri tekan. Apakah ada nyeri tekan Pak? Iya. Ada nyeri tekan Pak? Iya. Apakah ada nyeri tekan Pak? Iya. Ya, ada nyeri tekan. Lalu pada pemeriksaan hepar dengan sistem bimanual, Bapak bisa tarik nafas Pak? Iya. Di sini tidak adanya pembesaran hepar. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan McBurney. McBurney ini dilakukan penekanan pada antara umbilikal dan juga sias kanan 2/3-nya. Saya akan melakukan penekanan. Bapak bisa bilang ya Pak ya kalau ada nyeri tekan. Apakah ada nyeri tekan Pak? Iya dok. Iya ya. Baik, di sini McBurney-nya positif. Lalu pada pemeriksaan Roxing sign, di sini saya akan melakukan penekanan pada area perut kiri bawah. Apakah ada nyeri tekan pada area perut kanan bawah Pak? Iya dok. Iya ya Pak ya, di sini Roxing sign-nya positif. Lalu pada pemeriksaan obturator sign, saya akan memfleksikan kaki pasien kurang lebih 90 derajat. Lalu setelah itu diputar. Apakah ada nyeri Pak? Iya. Nyerinya di sebelah mana Pak? Perut kanan bawah ya Pak ya. Iya. Baik, untuk obturator sign-nya di sini positif. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan pesawat sign. Di sini pasien dibaringkan atau dimiringkan. Kemudian setelah itu kaki diekstensikan ke belakang. Apakah ada nyeri Pak? Iya. Nyerinya di sebelah mana Pak? Perut kanan bawah ya Pak ya. Baik, di sini untuk pesawat sign-nya pada pasien positif. Lalu setelah itu saya akan melakukan perkusi pada abdomen. Kemudian ditemukan suara timpani. Ya, di sini dalam batas normal. Lalu pada pemeriksaan undulasi, mohon maaf Pak, tangannya bisa diletakkan di sini ya Pak ya, di area pusar seperti ini. Lalu setelah itu saya akan menggetarkan dengan menggunakan tangan. Apakah ada cairan yang berpindah ke arah kanan bawah, ke arah perut kanan? Ya, di sini untuk pemeriksaan undulasinya sulit dinilai atau tidak ditemukan adanya cairan yang berpindah ke perut kanan. Lalu pada pemeriksaan ekstremitas superior dan juga inferior, pada akralnya tidak ditemukan akral yang dingin. Di sini untuk akralnya normal atau dalam batas normal, tidak ditemukan adanya deformitas, perubahan warna kulit, peradangan pada ekstremitas superior dan juga inferior. Lalu pada pemeriksaan genitalnya, di sini genitalnya diinspeksi, tidak adanya discharge. Lalu pada pemeriksaan spekulo, di sini porsilnya terlihat licin, tidak ada massa atau dalam batas normal. Pada vagina tusae juga dalam batas normal. Baik Bapak, pemeriksaan fisik telah selesai. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan penunjang. Bapak silakan memakai bajunya kembali, lalu kembali ke tempat duduk ya Pak. Terima kasih Pak. Baik Bapak, tadi saya telah melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Berikut saya akan membacakan ya Pak untuk hasil pemeriksaan penunjangnya Bapak. Tadi telah dilakukan pemeriksaan penunjang darah rutin dan juga urin rutin ya Pak ya. Ditemukan adanya leukositosis. Lalu pada pemeriksaan USG ditemukan adanya gambaran appendicitis Pak. Berarti di sini saya mendiagnosis bahwa Bapak ini mengalami appendicitis. Lalu setelah itu untuk pengobatan atau tata laksananya, di sini perlu dilakukan operasi Pak, appendektomi, pemotongan appendik. Jika Bapak mau, nanti saya akan menyarankan Bapak untuk melakukan sebelum operasi. Saya akan menyarankan Bapak untuk melakukan tirabaring terlebih dahulu dan puasa terlebih dahulu ya Pak ya sebelum operasi. Lalu setelah itu diberikan pasca operasi nanti akan diberikan antibiotik Pak, berupa antibiotik penicillin untuk mencegah adanya infeksi yang timbul pasca operasi. Lalu setelah itu saya akan memantau TTV atau pemeriksaan tanda vital pada Bapak setelah dilakukan operasi. Baik Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Iya, untuk saat ini Bapak saya sarankan untuk tidak banyak makan makanan pedas ya Pak ya. Lebih baik makan makanan yang halus lebih dahulu, bubur atau segala macam. Yang penting jangan makan yang kasar terlebih dahulu ya Pak ya.
dan kurangi makan pedasnya. Terima kasih Bapak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.